Pertama karena fenomenanya ada. Dan kita nggak bisa nutupin fenomenanya ada. Bahkan banyak lah, ya Gus tahu lah, ada selebriti juga yang LGBT. Artinya yang pengen lo sampaikan, hati-hati lo, ini ada loh. Ini ada, fenomena ini ada. Gua nggak mendukung, tapi gue juga nggak menghakimi mereka, nggak memusuhi mereka ya, karena fenomenanya ada Pak, dan ini ada di sekitar kita gitu Pak. Ini beneran ada di sekitar kita. Artinya yang disoroti oleh media hari ini menurut saya adalah bahwa seolah-olah kenapa sih Deddy kok ngangkat konten itu gitu. Sehingga kemudian orang yang sebenarnya tidak punya keinginan untuk melegalkan seperti yang dilakukan oleh Siragil di Jerman, akhirnya orang terprovokasi. Yang dikhawatirkan itu, Pak. Welcome to WJP Channel. Apa kabar teman-teman yang lagi happening ini? Si Om Deddy Corbuzier lagi dikecam gitu sama netizen, tapi akhirnya videonya udah di take down, yang LGBT itu, yang si Rakel itu. Nah, aku mau beri tanggapan atau opini ya, kenapa dia itu dikecam gitu ya. Si Deddy itu kan udah take down ya videonya, terus dia juga udah dia udah minta maaf tuh di videonya gitu. Tapi menurut aku ini gelombang-gelombang begini ini karena juga sifat-sifat dari perilaku masyarakat kita umumnya, karena di sini lebih ke religious based centris gitu majoritinya. Nah, ada 3 alasan sih yang aku tangkap dari video terakhirnya si Deddy gitu. Dia coba kayak sedikit menjelaskan ya, kenapa ini, kenapa itu. Nah, ada 3 alasan itu. Title-nya itu multi tafsir. Title-nya. Dia kan tulis tutorial menjadi gay. Nah, tutorial menjadi gay, exclamation mark, terus pergi ke Jerman ya, menuju ke Jerman atau apa. Banyak netizen kan itu dia langsung lihat ke judulnya gitu, langsung mungkin ada yang marah dulu gitu atau apa kan. Jadi ibaratnya tutorial menjadi gay, masuk gitu. Nah itu menurut aku yang menjadi masalah. Walaupun si Deddy pribadinya tidak mendukung gay. Pertanyaannya adalah kenapa lu kasih judul podcast lu tutorial? Tutorial menjadi gay. Oke. Gue bisa dijawab. Oke, itu gue bisa jelasin gampang. Karena gini, kalau gue bikin video tutorial, itu kan tutorial menjadi gay di Indo. Kalau gue memberikan sebuah judul contohnya gini, tutorial colong motor di Indo. Tutorial mencolong motor di Indo. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah orang-orang yang nggak mau motornya kecolongan, tonton. Nah, yang kedua, tanggapan judul untuk melarang, walau judul tutorial menurut aku juga alasan kurang tepat. Melainkan mau clickbait. Dia bisa aja kasih title yang beda gitu ya. Tapi title-nya itu yang multitafsir itu yang menurut aku ya itu masih poin 1. Title-nya itu yang bikin tutorial menjadi gay, itu yang salah. Walaupun si Deddy Corbuzier dia memberi alasan tutorial mencuri motor untuk orang lihat yang tutorial tidak mencuri, menghindarkan tidak dicuri motornya. Nah, itu kurang tepat menurut aku alasannya si Deddy. Karena orang langsung tangkap ke statement itu, bukan artinya disuruh pikir terbaliknya. Itu yang menurut aku kurang tepat. Yang ketiga, alasan kenapa fenomena gini. Si Deddy kan pikirnya bilang, ya memang fenomena ini udah ada di sekeliling kita gitu. Di sekeliling kita itu udah ada LGBT, transgender, dan kenapa biasa-biasa aja. Ibaratnya dia waktu itu undang si Atun, biasa-biasa aja. Nggak ada yang kecam gini-gini. Permasalahannya di sini ini kan lebih ke religious majority base ya. Kita ada dibatasi, walaupun ada atas hak asasi manusia, atas hak manusia masing-masing, kita itu ada hak normatif society dan nilai-nilai keagamaan. Yang dilakukan oleh Siragil dengan cara mencari legalitas di Jerman itu sama halnya mensyiarkan, mensosialisasikan bahwa gue bisa loh. Yang menurut saya sebagai netizen ini akan berdampak buruk karena su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular. Apalagi ketika dikampanyekan. Lah saya melihat yang dilakukan Ragil itu ada kampanye, bisa kok itu loh. Yang Atun kan enggak. Waktu dia upload video ini, seolah-olah itu kan kayaknya mempromosikan, walaupun dia sendiri menentang. Dia mempromosikan ke podcast dia yang 8 juta follower gitu. Jadi 8 juta follower itu kan
umur yang nonton si Dedi itu kan ada yang dari umur 11, 12, 13, 15, 16 yang malah mau mencari inspirasi. Bukan mau menghindari, tapi malah mau cari inspirasi. Ini mendukung. Pola pikir manusia, masyarakat kan beda-beda. Nah, ini yang jadi masalah. Yang mungkin bisa dalam tanda kutip ada yang sebagian jadi disintegrasi bangsa kalau nggak salah ya. Itu yang masalah. Walaupun memang si Dedinya sendiri tidak mendukung. Tapi dia harusnya juga harus hati-hati untuk mengupload video yang bisa menggejolakkan kegaduhan masyarakat. Dalam arti kata, kan pasti ada pola pikir yang berbeda selain si Dedi. Maksudnya, kok ini begini gitu loh. Kan tidak boleh dikasih panggung. Kalau misalnya dia pribadi, si kaum LGBT ini pribadi, dia pribadi dia nggak lewat si podcastnya si Dedi, ya fine aja. Kita tidak menghakimi seperti saya misalnya ada kenal teman LGBT, fine aja karena kita tidak menjudge, karena kita masing-masing semua punya dosa masing-masing gitu loh. Tapi masalahnya waktu di-upload dan di-view banyak orang, itu permasalahannya. Seperti si Kementerian Kominfo ya, dia juga ngomong ada nilai-nilai yang ada rambu-rambu yang kita harus ikutin lah gitu, bukan kayak langsung bablas gitu, upload apa aja gitu. Karena si Dedi ini kan udah menjadi satu sosok publik figur ya, yang harusnya maksudnya adalah rambu-rambu yang dia kasih show example gitu untuk generasi-generasi yang lebih muda yang akan makin besar nih untuk berapa tahun atau 10 tahun untuk generasi ke depan lah maksudnya gitu. Nah, jadi menurut aku itu 3 alasan sih. Jadi title-nya itu multi tafsir. Walaupun fenomena ada, itu kan panggungnya ke podcast yang 8 juta itu. Dan ketiga itu kan di sini adalah society yang majority-nya based on religious gitu loh. Jadi akhirnya memang harus hati-hati, apalagi ini sangat sensitif gitu. Tidak bisa asal-asal untuk upload begitu maksudnya. Nah akhirnya kan kalau nggak salah terakhir itu ada di TV 2045 itu sampai bilang ada sampai unfollow berapa itu. Ya, dan selanjutnya bisa ditebak. Videonya minta di take down, aksi unfollow IG, karena sampai 8 juta account yang unfollow. Jadi trending ajakan unsubscribe kanalnya. MUI turun tangan. Kadrun seharian maki-maki Dedi, sampai guru ngajinya Dedi yaitu Gus Miftah ikutan kena semprot. Singkat kata, gara-gara konten yang menurut saya biasa aja sih, itu Dedi dikeroyok penontonnya. Kabarnya itu karena seolah ada kesan Deddy Corbuzier mengajak atau mempromosikan LGBT lewat konten yang sudah diturunin itu. Ada yang unfollow, netizen berbondong-bondong kecam untuk unfollow atau apa gitu. Itu kayak ibaratnya kayak cancel culture ya gitu ya. Serem sekali memang perilaku-perilaku begitu. Cuman ya kita memang hidup di Indonesia yang bergencar itu netizen gitu dengan pola pikir yang sangat kompleks dan banyak gitu. Ya udah sekian teman-teman tanggapan saya. Jangan lupa follow dan subscribe, dan jika ada komen untuk berdiskusi lanjut untuk topik ini silakan komen di bawah. Thank you.